Hai guys, ini video lanjutan dari video aku sebelumnya yang berjudul Wisata Edukasi di Samboja Lestari yang berlokasi di Jalan Balikpapan Handil, kilometer 44, Samboja, Kalimantan Timur. Untuk ke tempat ini diperlukan waktu perjalanan sekitar 2 jam dari Balikpapan. Welcome to Samboja Lodge, sebuah penginapan yang terletak di tengah hutan Samboja Lestari. Setibanya di sini, kita akan terpukau dengan arsitektur penginapan yang unik, dinding interior dan eksteriornya yang terbuat dari kayu, bahan daur ulang, dan dihiasi dari kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Dayak setempat. Dan mata kita dimanjakan dengan pemandangan hutan yang asri dan sejuk. Kita juga dapat mendengar suara-suara alam yang menenangkan. Penginapan ini juga menyediakan restoran, bar, ruang rekreasi, layanan pijat, dan transportasi bandara. Selain kita bisa merasakan sensasi menginap di tengah hutan, kita juga diajak berjalan mengelilingi hutan, melewati jalan setapak di tengah hutan untuk melihat tanaman-tanaman langka seperti pohon bajakah, dan berjalan menuju pulau buatan tempat tinggal orang hutan, serta suaka beruang madu. Di video sebelumnya kita sudah melihat aktivitas orang hutan di kawasan ini. So, kali ini aku akan ajak kalian melihat aktivitas beruang madu yang juga ada di sini. Di mana suaka beruang madu yang ada di Samboja Lestari ini merupakan suaka terbesar di dunia. Waktu yang tepat untuk kita melihat aktivitas beruang madu adalah pada waktu jam makan siang mereka. Memasuki area rehabilitasi beruang madu, kita akan menaiki tangga, menapaki jembatan kecil, berjalan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjatuh, dan agar jembatan yang kita pijak tidak bergoyang. Dari atas jembatan ini, kita bisa melihat aktivitas beruang madu saat mereka makan dan berinteraksi. Selama kita mengamati aktivitas beruang madu, kita bisa mendengar pemandu wisata bercerita dan kita juga bisa bertanya segala hal mengenai beruang madu yang ada di sini. Ruangan operasi. Nah, selain jalan-jalan operasi amputasi, dia tidak bisa diselamatkan, akhirnya kami amputasi. Walaupun dia punya kaki 3, dia katanya masih tinggi namanya. Oh, bapaknya dulu. Lady. Sudah tahu karena dia gendut. Oh, si Lady. Wih, diambil nanasnya. Bisa kelihatan nggak? Ayo Lady. Para main-main. Kita kesana naik lagi nanti. Oh, dia taruh gitu nah. Makannya. Udah pada naik semua. Dia taruh di pojok-pojok. Masih Chris ini sedikit yang di sebelah sana. Chris, keluar Chris. Lady. Mary, makan apa Mary? Bukan Mary. Lady. Nanti dia keluar di bawah. Tapi tempat dia juga nggak gede banget ya. Oh, ada makanan di situ. Nah, dapat lagi. Ini pinter banget sih. Dibersihin dulu lagi. Gak mau kena rumput ya. Ya. Beruang paling kecil di dunia. Terus, Taunya cuma itu. Terus madunya mana? Ya, kenapa namanya beruang? beruang madu itu hanya khusus orang Indonesia yang manggil beruang madu. Karena identik orang kita kan suka makan dan minum yang manis-manis. Tapi pernah dengar nggak Malayan Sanber? Itu beruang Oh, Sanber. Sanber. Oke, jadi masuk. Malayan Sanber itu beruang madu juga, cuma tinggal di Malaysia. Mereka menyebutnya Malayan karena mereka mau menyamakan bahasa Melayu dengan nama negara mereka Malaysia. Oke. Diambillah Malayan. Nah, betul kata ibu tadi, beruang ini beruang terkecil di dunia dari 8 jenis beruang yang ada. Tapi mereka ini paling spesial. Boleh dicek karena mereka punya kuku depan paling panjang di antara beruang yang lain dan punya lidah panjangnya 25 cm. Hah? Lidahnya itu panjangnya 25. Panjang juga ya. Bertulang nggak, Pak? Kenapa? Bertulang nggak lidahnya? Otot, Pak. Enggak. Oh, Enggak ada. sama ya berarti. Dan Sama, beruang madu ini kamu dibilang juga sanber bertulang. karena mereka semua punya tanda di leher. Ada bentuk U, V atau O seperti matahari. Tapi lucunya walaupun namanya sunbird, di saat panas mereka takut kepanasan. Oh, sama berarti. Karena mereka punya Sama nih gue.
Dan Sunbear sendiri saat ini hidupnya antara 35 tahun aja maksimal di alam liar. Oh, Kalau dulu waktu hutan Kalimantan masih bagus, mereka bisa hidup lebih dari 50 tahun. Karena stok makannya cukup, teritorianya juga luas juga. Tapi saat ini karena sudah banyak kan kerusakan habitat, mereka rata-rata kita hitung 35 tahun dalam liar. Oh, sama. Dan dulu banyak sekali para petani sebelum adanya Bos F, mereka menganggap beruang adalah hama. Dan juga dulu hama. Kenapa? Karena kalau mereka datang ke perkebunan, mereka makan Menyerang. buah-buah yang mereka tanam, mereka pasti dibunuh. Gede banget tamannya. Ciannya. Karena mereka tidak tahu beruang ini sifatnya adalah selalu adventure ya, perlu berjalan keliling sama seperti orang hutan juga. Karena satu beruang itu untuk pejantan butuh kurang lebih 1.500 hektar teritorinya. Kalau yang betina mulai dari 700 sampai 1.000 hektar untuk teritorinya per beruang. Ini hitungannya berapa? Ini cuma 1/4 hektar. Saya bilang tadi walaupun kecil tapi kalau komplit mereka bakal Happy. nah nggak perlu gede-gede, Iya, cuma iya, gede kalau sejahtera. nggak buat happy. Ya. Iya. Sama Dan Oh, beruang ini- ini mereka omnivora, pemakan Oh, kok segala. nggak dimakan? Tapi 92% mereka memakan buah-buahan, 8% mereka memakan daging. Tapi daging dalam artian mereka tidak pernah berburu untuk makan daging. Mereka akan memakan daging dari mamal yang sudah mati. Tapi masih punya kondisi yang masih bagus ya. Kayak burung bangkai gitu ya. Anu Dari apa? bangkai, ya. Dia makannya di tengah. Dan dulu banyak orang yang memburu mereka untuk mengambil kuku, taring sama kulitnya. Itu untuk apa, Pak? Biasanya untuk aksesoris atau souvenir, untuk kalung atau apa gitu biasanya. Karena itu populasi mereka data terakhir tahun 2008 cuma 10.000 di alam liar di Kalimantan aja. Di Sumatera 2008. 2008 itu cuma 10.000 Sekarang populasinya. tinggal berapa? Sekarang naik. Oh, oke. Kan Karena kita sudah push sekarang. Kita kan tiap hari Sabtu kan Kan ada Mas edukasi. Imam. Kan ada Mas Imam. Enggak, ada saya. Dan ada gunanya kok, Bu. Tapi untuk beruang di Sumatera, teman saya Jennifer dari WWF mengatakan mungkin tahun depan, tahun 2021 Iya. bakal habis. Karena saat ini beruang madu yang ada di Sumatera di alam liar aja di bawah 500 ekor. sedikit. Dan badak untuk badak di sana di bawah 60 ekor. Apa pengaruh kebakaran hutan kemarin? Iya. Kalau kebakaran hutan kayaknya bukan kebakaran, dibakar hutannya. Ya, karena itu berarti. Iya, bisa jadi. Oh, kasihan Sekarang mulai ya. lihat juga ya. Beruang madu yang di Sumatera sama di kita sama aja sebenarnya. Sama, cuma bedanya kalau Sumatera mereka ada kerutan di dahi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat ada beruang ada kerutannya itu spesiesnya Sumatera. Karena mereka nggak ada perbedaan DNA, nggak apa-apa kita gabung. Kalau orang hutan nggak boleh digabung. Karena beda spesies. Oh gitu. Jadi kalau beruang ini hidupnya di negara Asia Tenggara, nggak apa-apa kita gabung. Oke. Sampai Burma, sampai Kamboja dia ada, sampai Laos ada juga. Nggak apa-apa Dalam kita satu gabung. habitat yang sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena mereka kategori rainforest. Mereka seperti itu. Hmm. Di sini kita punya 62 beruang madu, semuanya dari sitaan. Semuanya. Nggak ada Sitaan yang pernah di dipelihara oleh orang. Jadi kalau Nggak ada Bapak Ibu cuma punya kucing sama anjing biasa, nggak keren. Oh iya iya iya. Tapi iya, kalau iya. punya satwa liar, salut orang katanya Iya, iya, kan. iya, iya. Tapi itu metode yang salah. Untuk menaikkan pamor seseorang nggak perlu menggunakan hewan. Karena apa? Hewan masih kecil masih lucu, seperti manusia juga. Udah gede Iya. nyebelin. Betul, Pak. Gitu ye. Udah gede dia Masih makan lucu, sendiri. Ye. Saya imut, Bu. Jadi beruang ini waktu masih kecil lucu sama seperti orang hutan juga. Minumnya juga susu formula. Tapi di atas 1 tahun mereka budgetnya rata-rata dari 500-600 ribu per bulan. Di atas 2 tahun tambah lagi dan tambah lagi. Si Dan Lady, resiko kedua, mereka ini berbahaya bukan hanya untuk keluarga yang melihara, tapi buat tetangga mereka juga. Karena mereka ini kalau lagi mereka stres, mereka bisa menghancurkan semua yang ada di rumah, bisa nyerang orang walaupun yang ngasih makan walaupun sekalipun ya. jadi tidak dianjurkan untuk melihara mereka. Karena sekarang ada undang-undangnya tidak boleh memelihara satwa liar. Iya. Kecuali hasil kawin segala seperti ular piton yang albino Boleh apa, tuh. boleh. Oke. Dan untuk pertama kali mereka datang ke sini kita punya prosedur itu lebih ketat daripada karyawannya. Waktu mereka baru masuk sini. Ya, kita melakukan medical check up. Yang paling kecil itu umur berapa, Mas? Itu 12 tahun, si Dewi namanya. Sani, yang si Lady tadi Pak, lihat jantan di kandang listrik tadi. Jantan itu kalau udah terakhir sama betina ketakutan Pak. Kenapa? Beruang itu, nggak tahu kenapa beruang. Nah karena mereka ini kebanyakan, dalam satu hari kita harus keluarin mereka 2 kali per hari untuk menghindari kata bosan. Jadi sekarang mereka di sini, sebentar lah jam 3 di feeding di sini, mereka dipindahkan ke sini. Besok pagi kembali lagi ke sini, sore kembali lagi.
Karena kandang mereka yang di tengah sini belum kelar. Kalau mereka udah kelar kandangnya, kita akan bagi 2 dari satu grup ini. Karena mereka terlalu banyak dalam satu grup. Oke, well guys, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tertarik menginap dan berwisata di sini? Kasih komen di bawah ya. Thank you sudah menonton.